Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Mudah-mudahan jemaah semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan adab seorang muslim. Kali ini kita membahas adab safar. Adab-adab sebelum safar. Pertama, melakukan sholat istikharah sebelum berpergian, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berdoa dengan doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam, dan seterusnya. Kemudian adab kedua, hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemaksiatan yang telah diperbuatnya dan beristighfar dan dari setiap dosa yang dilakukannya, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah dia melakukan safar tersebut dan tidak mengetahui pula takdir yang menimpahnya nanti dalam perjalanannya. Kemudian berikutnya, seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang saleh, yaitu orang yang dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya apabila lupa, membantunya jika dibutuhkan, dan mengajarinya apabila dia tidak tahu. Kemudian mengangkat pemimpin, yaitu hendaknya menunjukkan atau mengangkat salah satu orang ketua rombongan dalam safar. Tapi mengangkat apa? Yang dipilih itu sebagai ketua rombongan adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik, paling dekat dengan teman-temannya, paling dapat mengutamakan kepentingan orang lain, tidak egois, dan senantiasa mencari kesepakatan rombongan, tidak ada perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat, dia mencari kesepakatan rombongan. Artinya apa? Ada satu amir yang mereka tunjuk sebagai pemimpin dalam perjalanan tersebut. Kemudian sunnah berikutnya atau adab berikutnya, disunnahkan untuk melakukan safar perjalanan pada hari Kamis dan berangkat pagi-pagi ketika akan melakukan perjalanan. Tetapi kalau dia lakukan di hari-hari lain, itu tidak ada masalah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya adalah berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pamit sama keluarganya dengan doa astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nabi SAW mengatakan, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab-adab ketika safar. Adab ketika safar, menaiki kendaraan dan mengucapkan doa safar, perpergian. Apabila Rasulullah SAW menaiki kendaraannya, beliau mengucapkan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya adalah bertakbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika sedang jalan mendaiki, dan bertasbih mengucapkan subhanallah ketika jalan menurun, sebagaimana dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu dilakukan pada saat kita mengendarai yang disebut dengan mobil dan lain sebagainya. Memperbanyak mengucapkan doa berdasarkan hadis Rasulullah SAW, 3 doa yang pasti dikabulkan, mustajab. Tidak ada keraguan lagi tentangnya. Doanya seorang yang terzalimi, doanya musafir, orang yang melakukan perjalanan, dan doa buruk orang tua terhadap anaknya.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan. Hal tersebut merupakan belas kasih kita kepada hewan yang kita gunakan untuk perjalanan. Apalagi kita mengendarai semacam kuda, keledai, atau onta dan lain sebagainya. Di samping memanfaatkannya untuk tidur dan beristirahat. Tetapi kalau yang menggunakan mobil juga perlu istirahat agar tidak membahayakan dirinya dan orang-orang yang beliau bawa bersamanya di dalam mobil. Adab-adab setelah safar. Mengucapkan doa safar. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan ditambahkan lagi dengan lafaz ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat. Tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya adalah memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada keluarganya. Dan tidak disukai untuk datang kembali dari perpergian pada malam hari tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang seorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya pada malam hari. Kenapa? Agar istri yang menunggu suami melakukan perjalanan jauh, seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, bisa mempersiapkan dirinya, bisa membersihkan dirinya, bisa mempersiapkan rumahnya, dan lain sebagainya. Kemudian, sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar perjalanan tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya, ya, sahabat mengatakan, Inna Nabiya SAW kana idha qadima min safarin tuhan dakhala al-masjid fa shalla rak'ataini qabla an yajlis. Sungguhnya apabila Nabi SAW telah tiba dari perpergian pada saat duha, beliau masuk ke dalam masjid dan kemudian sholat 2 rakaat sebelum beliau duduk SAW. Sedangkan dalam hadis lain, Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku pernah berpergian bersama Rasulullah SAW. Ketika kami telah tiba di kota Madinah, beliau berkata kepadaku, Udkhilil masjidah fasalli raka'atain. Masuklah masjid dan sholatlah 2 rakaat. Mudah-mudahan adab-adab dalam perjalanan kita bisa menjaganya, bisa melaksanakannya agar kita mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.